karena bisa aja di SKB ini kalian bisa mengalahkan yang ranking 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Husna Rizkia. Kali ini saya mau bahas tentang yang sekarang lagi panas-panasnya, yaitu tentang penerimaan CPNS yang kurang satu tahap lagi, yaitu SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Nah, buat kalian nih pejuang CPNS yang sekarang lagi berusaha getol-getolnya untuk berjuang, belajar dan berdoa, buat kalian yang ranking 1 atau ranking yang paling awal itu jangan terlalu berleha-leha, karena bisa aja yang ranking 3 ataupun ranking yang paling akhir itu sekarang lagi mati-matian belajar dan berdoa agar bisa mengalahkan kalian yang ranking 1. Buat kalian ranking 3, kalian jangan pesimis juga. Mungkin nggak ya, saya kan perbedaannya 40 poin ataupun 50 poin dari ranking 1 ataupun 2 ranking 3 kayak gitu ya. Kalian nggak usah pesimis, karena bisa aja di SKB ini kalian bisa mengalahkan yang ranking 1. Kali ini saya mau jelasin tentang cara hitung peluang agar kalian yang ranking 3 ataupun ranking berapapun bisa mengalahkan yang ranking utama. Begitu pula yang ranking 1, kalian harus waspada, belajar yang getol. Nah, gimana caranya? Oke, sebelum saya jelasin, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan hidupin tombol lonceng di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Oke, kita langsung ke simulasinya. Untuk menghitung peluang lolos CPNS-nya, kita harus tahu bobot nilai SKD itu 40% dan SKB 60%. Jadi ketika ditambahkan itulah nilai hasil akhirnya. Nah, di sini kita harus hitung pada rentang 0 sampai 100, bukan 0 sampai 500 lagi. Jadi yang untuk SKD-nya ini kita jadikan rentang 0 sampai 100 dulu. Di sini diketahui bahwa si A, si B, dan si C nilainya untuk SKD 380, 377, sama 345. Jadi langkah pertama kita harus hitung nilai SKD menjadi rentang 0 sampai 100 ya. Di sini 380 tadi dibagi 500 kali 100, jadi 76. Untuk si B 377 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 75,4, dan si C 345 dibagi 500 dikali 100 jadi 69. Nah, kemudian langkah kedua, hitung nilai SKB dijadikan rentang 0 sampai 100. Di sini nilai SKB-nya sudah diketahui, jadi kita langsung hitung aja kayak yang tadi, dibagi 500 dikali 100. Jadi hasilnya si A 75, si B 76, dan si C 77. Nah, langkah yang ketiga, kita hitung nilai sesuai bobot SKD dan SKB. Kalau SKD kita kalikan 0,4, kemudian kalau bobot SKB kita kalikan 0,6. Nah, di sini udah diketahui ya. Jadi 0,4 kali 76 30,4, si B 30,16, C 27,6. Sedangkan untuk SKB-nya si A dapat 45, B 45,6, dan si C 46,2. Di sini selisihnya cuma sedikit ya. Kita lihat. Nah, langkah yang keempat, jumlahkan nilai SKD dan SKB. Nah, di sini kita udah jumlahkan 30,4 ditambah 45, 75,4 untuk si A, dan si B 30,16 ditambah 45,6 jadi 75,76, dan si C 75,6 ditambah 46,2 jadi 73,8. Nah, di sini kesimpulannya udah bisa dilihat ya teman-teman. Si B yang lulus. Meskipun ini komanya dikit, tapi ini sangat berpengaruh sekali. Ini cuma beda 3 poin ya, 3 poin, 75,76 sama 75,4. Peluang si C
untuk menyusul A dan B di nilai SKB adalah caranya kayak gini. Si C dia harus lebih 5 poin dari A dan B, karena di sini kita lihat di nilai SKD-nya A dan B nilainya cuma selisih 3 poin. Jadi anggap aja ini nilainya hampir sama. Kan gak ada satu soal ya di sini ya, cuma 3 poin aja. Jadi kalau misalkan si C ini nilainya lebih tinggi 5 poin dari si A dan si C, maka kalau kita hitung si C ini dapat 75,6. Jadi selisihnya cuma di koma aja. Tapi si C unggul, maka si C yang lulus. Seperti itu. Jadi teman-teman yang rankingnya 3 nggak usah pesimis, karena ketika kalian sudah belajar maksimal, kalian bisa menyusul teman-teman kalian yang di atas kalian ini. Nah, untuk peluang si A mempertahankan nilai tertinggi di SKB, maka nilai SKB harus tetap unggul di antara 2 di bawahnya, minimal 1 soal benar di atas B. Nah, tadi kan nilainya si A 375 di SKB ya. Kalau seandainya di SKB dia 1 soal aja lebih tinggi dari si B, maka si A dia yang lolos. Jadi untuk yang ranking 1, kamu harus tetap mempertahankan belajar kamu, sehingga kamu harus tetap unggul di nilai SKB dan kamu bisa lolos. Jadi buat kalian yang ranking 3, kalian jangan pesimis dulu. Kalian bisa otak-atik nih kan, nilai kalian dengan nilai yang ranking 1 ataupun di atas kalian itu, kalian harus unggul berapa poin agar kalian tuh juga semangat juga dalam belajarnya gitu kan. Tidak ada yang tidak mungkin di kehidupan ini, karena kalau Allah sudah berkehendak pasti kun fayakun, kalian jadi pasti jadi, asalkan kalian juga harus berikhtiar semaksimal mungkin. Untuk kalian yang ranking tertinggi ataupun ranking 1, kalian juga tetap harus semangat dalam belajar, karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha dan doa. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga itu bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, share video ini jika video ini bermanfaat buat kalian, dan semoga bermanfaat juga untuk banyak orang, terutama yang sedang berjuang untuk ASN tahun ini. Jangan lupa juga untuk like serta komen di bawah ini, serta mungkin kalau seandainya kalian ada pertanyaan ataupun pengen sharing-sharing, kalian juga bisa DM saya di Instagram husna_ris ataupun Facebook Husna Rizkia. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.